Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Salam. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Bapak Ibu, saya datang ke tempat ini tanggal 24, tanggal 25 sehari saya tidur, lalu bangun pagi jam 4 pagi untuk doa pagi, tiba-tiba mata saya itu juling. Jadi dua, ya, penglihatan ganda gitu Bapak Ibu. Jadi saya teriak, Tuhan kenapa ini? Tiba-tiba saya bangun pusing, muntah-muntah. Waktu muntah 2 kali karena nggak terbiasa dengan penglihatan ganda. Jadi akhirnya ya saya bertahan, lalu ditolong dengan Ibu Yani, dibawa ke rumah sakit. Lalu akhirnya saya ke rumah sakit, nggak sampai opname, tapi juga sempat CT scan. Saudara, CT scan seluruhnya tubuh. Didapati tidak ada apa-apa, tapi karena dokter juga menganjurkan bahwa harus ada istirahat ya, dan juga dikasih resep, lalu kita beli obatnya. Dokter bilang bahwa ada pembuluh yang tersumbat di mata, itu karena kolesterol. Ya, hati-hati untuk kita makan semua. Ya, tapi saya bertahan, masa ya dengan demikian saya nggak bisa melayani Tuhan, pasti saya bisa melayani Tuhan. Nah, tapi keadaan fisik saya sehat, Bapak Ibu, walaupun badan turun. Ya, selama di Australia beberapa hari badan langsung turun. Ya, jadi agak enteng. Puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya tidak berbicara tentang kesaksian pelayanan saya, semua akan sama, Bapak Ibu. Itu hanyalah alat pekerjaan yang Tuhan kita kerjakan, tetapi saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan saja pada hari ini untuk kita semuanya bisa dibangun dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita langsung saja Bapak Ibu. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema dengan judul cara menyikapi kesalahan orang kepada kita. Bapak Ibu, pernahkah kita merasa jengkel, kecewa, sakit hati? Saudara merasa tidak diampuni, ya, saudara mungkin juga merasa sakit hati paling dalam, membuat kita bisa sakit parah. Saudara, di Surabaya banyak orang sakit parah, itu karena nggak mau mengampuni. Ada akar pahit yang begitu mendalam. Saya mendoakan rumah sakit, ya paling banyak 99% mereka sakit karena kesakitan hati, ya, tidak mau mengampuni. Itu terjadi tidak hanya pada jemaat, juga semua hamba Tuhan juga begitu, Bapak Ibu. Mungkin terlihat gerejanya pecah, wah berkembang ke sana sini, tapi secara batin belum beres. Ya, gembala satu dengan gembala lain masih tetap bertengkar, ya belum beres. Nah, ini tugas saya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua, ya, cara menyikapi kesalahan orang kepada kita. Kita terlebih dahulu membuka dalam ayat berikutnya. Ini teksnya yang mana? Oke. Ya, ini aja terusan. Ya, dalam ayat ini berkata demikian Bapak Ibu, 1 Korintus 13 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang. Berikutnya, 1 Korintus 13 yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Tentu aja kita melihat bahwa firman ini juga yang ditulis oleh Roh Kudus lewat orang yang dikaryakan. Yesus dan Roh Kudus memiliki hal yang sama begini. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, saudara, karena Yesus belum dimuliakan.
Kita melihat lagi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, kita hari ini banyak baca firman Tuhan ya. Ya, banyak pesan Tuhan di sini yang untuk kita ungkapkan. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan pengampunan dosamu. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, bagi kita orang percaya, kalau kita mau terima karunia itu, kita udah percaya pada Yesus, ya saudara. Jadi kita pun juga harus mau berkomitmen dengan menerima karunia itu. Jadi kita harus sadar untuk menyikapi bagaimana kesalahan orang itu kepada kita semua. Ya. Lalu kemudian di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat 13 ayat 14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah saudara, Roh Kudus dan kasih itu juga ada saling berhubungan. Ada keterikatan yang berbicara dalam firman Tuhan di dalam Roma ayat 5 ayat ke-5, Roma 5 ayat ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Galatia 5 ayat 22 baru ini buahnya. Tetapi buah Roh itu ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, saudara, karena kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, kita juga adalah anak Tuhan, kita dimuliakan Tuhan. Lalu kita juga tahu bahwa karakternya Tuhan itu bukan seperti karakter kita loh Bapak Ibu. Ya, tapi kita perlu menyadari bahwa karakternya Tuhan juga harus ada di dalam diri kita. Harus ada di dalam diri kita. Kalau saudara menyikapi seseorang yang bersalah kepada kita, mengecewakan, membuat kita pahit, tidak sesuai dengan karakter firman-Nya, siapakah kita sebenarnya? Padahal kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah dikuduskan, yang sudah dijadikan anak-anaknya yang luar biasa, imamat rajani, yang seharusnya itu menjadi satu patokan bahwa karakter ilahinya itu harus tinggal di dalam diri kita. Nah, cara menyikapi orang yang bersalah kepada kita, yang pertama adalah kita melihat, di sini yang pertama adalah kita melihat, saudara, kasih tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Amin. Saudara dan saya, kalau ada sesuatu yang membuat kita kecewa dan agar pahit, supaya kita juga nggak rugi. Kepahitan tuh rugi, saudara. Rugi. Kalau dirinya sakit, dia harus berobat, siapa yang bayari? Masa orang yang menyakiti? Nggak mungkin. Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang biayai. Nah saudara, jadi jangan sampai kita sakit gara-gara kepahitan. Jangan sampai kasih itu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau saudara memiliki kasih, seharusnya kasih itu tidak boleh mengingat-ingat kesalahan orang lain. Nggak boleh ada orang yang kepahitan karena sesuatu hal yang menimbulkan kepahitan dalam diri kita atau kekecewaan. Nggak boleh. Itu nggak boleh terjadi karena kita anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Saudara bisa bertahan dari semua apa yang menjadi masalah. Tapi satu ini saudara, jangan sampai kita membalas apa yang sudah dibuat orang kepada kita, semakin kita timbul kecewa dan juga kepahitan, kita balas, itu nggak boleh. Saudara, kasih tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, saudara. 1 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam bahasa Yunani bagian tidak menyimpan kesalahan berasal dari kata logigetai tokakon. Saudara, apa itu? Saudara, logigetai memperhitungkan, mencatat, menyimpan dalam ingatan seperti akuntan mencatat utang. Tetapi totakon juga punya pengertian kejahatan atau kesalahan, tindakan buruk. Tapi di sini jadi kasih tidak mencatat, mengarsip kejahatan. Kalau saudara punya kasih tidak perlu mencatat semua itu seperti akuntan yang mencatat utang. Tetapi kasih ini juga harus memiliki kekuatan untuk bisa mengampuni. Amin. Saudara, artinya tidak boleh mengingat-ingat kesalahan orang lain. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Dari situ kita tahu bahwa kita adalah anak Tuhan. Nggak boleh menyimpan kesalahan orang lain, itu nggak boleh. Kasih tidak membuat daftar orang berdosa, saudara. Daftar orang berdosa nggak buat. Saudara mosok punya, ada orang datang punya kesalahan, saudara catat ini tanggal ini dosanya, saudara mengejek saya di depan umum dan semua dicatat terus sampai dalam pikiran ini tersimpan, saudara. Nah ini nanti jadi bahaya, saudara, jadi bahaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini saudara kita melihat terjemahan lain dalam kitab ayat yang tadi di 1 Korintus 13 ayat yang kelima berkata demikian. Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak gampang marah dan tidak mengingat-ingat kesalahan yang pernah dibuat oleh orang lain kepada kita. Saudara, ini nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Kita ini anak Tuhan, beda pokoknya. Di dunia ini harus beda, saudara. Jangan sama dengan orang dunia. Kita beda, saudara. Karena karakter kita adalah karakter firman, saudara. Ya, jadi nggak boleh dalam terjemahan lain. Nah, saudara, kita mengerti perbedaan mengampuni dan tidak mengingat-ingat kesalahan, saudara. Saudara mengerti? Nah, ini perbedaannya. Mengampuni atau yang disebut sebagai apiemi atau karijomai itu tindakan melepaskan kesalahan orang lain. Melepaskan, harus dilepas. Jangan di samping, dibuang, saudara. Dibuang, harus dilepas. Itu memang kata yang sesungguhnya daripada bahasa asli dari firman ini, saudara. Nah, tidak menyimpan kesalahan atau logigetai itu adalah sikap batin kasih yang tidak terus mengarsip atau mengungkit kesalahan itu di kemudian hari. Jadi, saudara kalau sudah melepaskan kesalahan itu, lupakan. Ya, jangan di kemudian hari kita ingat kesalahan-kesalahan itu, enggak boleh, sama aja. Saudara, kalau di kemudian hari ingat kesalahan-kesalahan itu, nah saudara, itu namanya saudara menyimpan kepahitan. Saudara, sering loh terjadi dalam keluarga, angka perceraian di Indonesia 99% karena tidak mau mengampuni. Saudara, enggak mau mengampuni. Mungkin nggak tahu di Australia. Nah, saudara, tapi pada dasarnya kalau sudah nggak mau mengampuni itu bahaya. Saudara, saya pun juga mengalami hal yang sama. Ini istri saya juga ada. Ya, berapa kali saya diterpa, berapa kali saya diejek, berapa kali saya dibilang botak-botak, saudara. Ya. Ya. Memang lucu, saudara. Tapi apakah itu harus saya catat dalam hati saya itu sebuah kesalahan yang besar? Sehingga nanti di surga saya dihakimi, saya akan menunjuk dia. Oh, enggak mungkin, saudara. Saudara, enggak mungkin. Jangan sampai terjadi dalam diri saya untuk menyimpan sekecil pun kesalahan orang lain di dalam diri saya. Kalau orang bercerita tentang saya, lebih baik saya diam, saudara. Supaya saya tidak mendengar dengan apa yang saya dengar sesuatu yang tidak baik. Saudara, saya hanya berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, inilah keadaan di dunia memang, saudara. Keadaan di dunia memang gini, di surga nanti nggak ada orang menjelek-jelekan gitu, nggak ada, saudara, nggak ada. Udah nggak ada di situ. Nah, saudara perlu ingat, hal itu penting buat kita semua, ya.
tidak menyimpan kesalahan itu penting buat kita. Kita bisa saja mengampuni, ya saudara. Belum tentu kita bisa melupakan. Banyak orang berkata, aku udah mengampuni kok. Oh enggak, mertuaku udah tak ampuni. Oh enggak, ini mantuku udah tak ampuni. Oh enggak, itu tetangga sudah tak ampuni. Tapi perkataannya mengampuni, tapi dalam hati enggak sesuai dengan apa yang dikatakannya, saudara. Dia masih tidak melupakan apa yang menjadi kesalahan orang itu kepada dirinya. Sulit loh saudara, memang sulit saudara, sulit. Tapi itu harus dilakukan. Sulit saudara. Kita bisa saja mengampuni, tapi belum tentu kita melupakan. Tapi kasih sejati tidak hidup dari catatan masa lalu. Kasih sejati yang saudara punya dan saya punya itu tidak hidup dari catatan masa lalu, saudara. Nggak hidup. Nah sekarang mengapa kita harus mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain? Kenapa kita harus mengampuni, saudara? Nah dikatakan di sini satu, karena Allah lebih dulu mengampuni kita. Saudara, ada satu kandungan di dalam perjamuan kudus ini, makan roti dan minum anggur ini, saudara, mengingat akan pengorbanannya, saudara. Arahnya kemana? Ya arahnya Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Saudara, Tuhan memberikan kebebasan dalam diri kita menjadi orang yang kudus, umat pilihan, dikuduskan, ditebus. Yang masa lalu kita berdosa, gak mungkin Tuhan ingat-ingat lagi. Ini ciri Tuhan, saudara. Kita melihat ya. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, mengampuni kita. Kalau kita sudah menerima belas kasihan Allah, wajar dan wajib kita membagikannya juga kepada orang lain, saudara. Jadi Tuhan sudah mengampuni. Disinilah kuncinya, kita harus juga bisa mengampuni orang lain, saudara, yang punya kesalahan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Amin ya. Nah, naik. Tuhan mengampuni dan melupakan. Ibrani 8 ayat 12. Aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara, dikatakan itu. Saudara. Lalu dalam terjemahan lain, ya Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan berbelas kasihan atas pelanggaran dan dosa-dosa mereka, dan aku pun takkan lagi mengingat-ingat kesalahan-kesalahan mereka. Ada juga dalam satu ayat di terjemahan yang berbeda, saudara. Ya, ini juga berkata demikian. Aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan melupakan dosa-dosa mereka. Nah, ini saudara, dari ayat ini kita mempelajari Tuhan melemparkan segala dosa kita, dosa saya, dosa saudara, dikemas, dibuang tanpa diperhitungkan. Saudara, bayangkan, dan kita akhirnya jadi seperti ini. Kita dimuliakan Tuhan, kita ditebus dosanya dan menjadi anak-anak yang siap dalam kerajaan surga. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ini kan lebih dari berkat jasmani. Ini sesuatu yang anugerah yang terbesar yang kita bisa terima dari Tuhan. Nah, jadi untuk apa kita hidup harus bermusuhan? Untuk apa kita hidup di dunia ini harus mengolok-ngolok, harus senantiasa bertengkar. Suami istri di rumah bertengkar. Di pekerjaan bertengkar, ini orang suka ribut, bertengkar mulu. Di mana-mana selalu ajak ribut orang. Saudara, ini ada ciri-ciri seperti ini. Jadi kita siap-siap kalau nanti ketemu dengan orang-orang yang model seperti ini yang suka buat masalah, saudara harus siap mengampuni. Amin. Harus siap. Saudara, satu saat, satu keluarga konseling, ya saudara. Dia bilang, istri saya, anaknya 3. Dia bilang suaminya, istri saya ini cerewetnya minta ampun Pak.
Di sana sini saya selalu diceritakan kepada orang lain. Kalau ada bakul sayur, orang dagang sayur masuk ke perumahan, itu dia ngerubung istrinya, ngerubung. Yang dirumpikan apa saudara? Suami-suaminya. Dibanding-bandingkan. Saudara. Suamimu kerja apa? Oh suamiku sudah manajer, enak ya, suamiku sekarang supir becak. Begini. Penghasilannya enggak seberapa. Saudara, ini kan enggak boleh. Saudara, kalau hal itu terdengar suaminya, akhirnya marah suaminya. Tapi enggak bisa balas. Laporlah ke pendeta. Koncelinglah di situ, saudara. Pendetanya yang jadi sasaran. Saudara, diajak konseling lama, sehari enggak pulang-pulang. Takut istrinya. Saudara, itu saudara. Akhirnya kita terima mau enggak mau. Makan di situ, minum di situ, saudara. Kalau lapar, masa kita mau biarin? Ini jemaat, ya, saudara. Makan di situ, minum di situ, pulang diantar, didamaikan dan sebagainya. Sebenarnya pendeta itu repot, saudara. Gembala itu capek loh sebenarnya, saudara. Sebenarnya saya belum datang ke sini tuh aktivitas saya banyak, ribut bukan ribut berantem ya, tapi ribut dalam pekerjaan pelayanan yang model-model seperti ini, saudara. Nah, saudara, saya bilang, udah, saya besok mau berangkat ke Australia, tapi saya belum siap-siap apa-apa. Akhirnya yang saya bawa itu semua, ya saudara, ya semua makanan, pakaian aja sedikit saudara saya bawa. Padahal saya 2 minggu di sini, dan jadi lebih 2 minggu lebih. Jadi semua itu saya sudah persiapkan. Tapi saya bilang, ayo saya antar, saya damaikan dengan istrimu, saudara. Dan istrinya pun juga sampai rumah, saya nggak langsung pulang rumahnya dia, harus konseling sama istrinya lagi, saudara. Istrinya ditunggu sama ini di mana nih suaminya begini. Ya akhirnya ya damai akhirnya. Ya maafkan kami ya Pak, maafkan kami. Ya maaf ya enak, saudara ya. Tapi capeknya minta ampun sehari, saudara. Sehari itu saya dipanggil sana, dipanggil sini, panggil sana, datang dia ke sini dan sebagainya. Capek loh jadi pendeta itu, saudara. Kalau bukan panggilan, ya kalau bukan panggilan mungkin banyak orang menyerah, saudara. Jadi pendeta, jadi gembala buat apa sebenarnya? Kalau bukan panggilan, saudara. Banyak menyerah, saudara. Tapi Tuhan memberi kekuatan buat kita. Biar bagaimanapun firman harus selalu disampaikan. Amin. Entah itu mau pahit, mau manis, saudara, ya sampaikan aja apa yang menjadi kata isi Tuhan, isi hati Tuhan, ya. Nah, kita kembali dalam poin kita, ya. Tuhan melemparkan segala dosa kita. Mika pasal 7 ayat 19 berkata, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Itu artinya dalam bahasa Ibrani itu berkata tubir-tubir itu adalah matsaulah. Ya, matsaulah itu berkata palung. Saudara, kita melihat satu gambaran palung di sini. Saudara, ada palung Mariana itu kedalamannya 10.984 meter. Tidak ada kapal selam atau seorang pun yang berani tenggelam ke situ. Nah, untuk menyelidiki. Gak ada. Pasti nafasnya bisa habis, saudara. Gak ada berani. Di situ juga yang kedua ada palung Tonga. Kita lihat. Di palung Tonga itu kedalaman 10.882 meter. Juga tidak ada alat yang bisa mendeteksi kedalaman itu, saudara. Tapi bisa diukur dengan cahaya. Nah, saudara. Jadi ini luar biasa. Ya, palung ini dalamnya, ya. Kemudian di Filipina ada palung Filipina itu kedalaman 10.545 meter. Ya, saudara. Juga tidak ada sama sekali seorang yang bisa masuk ke dalam itu palung. Berarti tidak ada yang bisa melihat kedalaman itu. Saudara, demikian juga Tuhan tidak mengingat dosa kita, membuang dosa-dosa kita ke tubir-tubir laut, ke palung. Disitulah Tuhan buang dosa kita, sehingga seorang pun tidak ada yang melihat dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa membuang dosa kita di situ. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Seberapa jauh kita berdosa sama Tuhan, dia nggak pernah mengingat-ingat semua dosa kita.
Dia hanya tahu bahwa engkau datang dan percaya, lalu engkau diampuni dan engkau dikuduskan, engkau dibaptis, engkau dimuliakan Tuhan. Engkau menjadi anak-anak yang luar biasa. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa bukan? Saudara, sesuatu yang luar biasa. Harus kita hargai bagaimana pengorbanan Yesus Kristus kepada kita semua. Ya, selanjutnya Tuhan menjauhkan pelanggaran kita. Mazmur 133 ayat 11 berkata, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Alam semesta yang dapat diamati memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Saudara, jadi Tuhan buang ke sana. Tidak ada orang yang bisa melihat dosa kita. Sesuatu yang luar biasa. Karena terkadang saya juga merenung Tuhan, betapa hebatnya Engkau bisa menghapus seluruh dosa-dosa masa lalu saya. Membuang dosa-dosa masa lalu saya. Dan menjadikan saya menjadi yang berharga di matanya. Itu sesuatu yang sulit. Tapi bagaimana dengan keadaan manusia? Saudara, keadaan kita di dunia terkadang itu sulit buat kita terima. Saudara, tapi kita harus belajar pelan-pelan dalam hal ini, saudara ya. Hal yang kedua, karena menyimpan kesalahan itu tidak sejalan dengan kasih. Itu sama dengan tidak sejalan dengan kasih. Karena menyimpan kesalahan itu sama dengan tidak sejalan dengan kasih. Ya benar. Dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saudara punya kasih, saya punya kasih, saya nggak perlu menyimpan kesalahan orang lain, nggak perlu. Itu rugi buat saya, rugi, saudara. Nggak perlu menyimpan kesalahan orang lain yang mengolok-olok, yang menghina, yang juga mungkin juga yang menjatuhkan saya. Oh, nggak perlu, saudara. Itu rugi buat saya, rugi besar. Jadi saya harus ikhlaskan. Hanya berkata terima kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mengampuni kita semua. Tanda bahwa kita ada kasih, adalah apa? Saat kita bisa mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara punya kasih? Amin. Semua punya kasih di sini? Harus bisa mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jangankan orang lain. Belajar dari rumah dulu. Mengampuni istri, mengampuni suami, mengampuni mertua, mengampuni mantu, mengampuni pembantunya, mengampuni semua yang ada di sekitar kita. Ampuni. Saudara, di situ saudara sudah terbiasa mengampuni, saudara bisa mengampuni yang lain-lain, saudara, yang jauh-jauh dari saudara. Nah, itu penting buat kita semua. Nah, kita melihat dalam analogi, saudara. Dalam analogi itu berkata demikian, menyimpan kesalahan itu seperti menyimpan racun dalam botol kecil, lama-lama meledak dalam bentuk dendam, sindiran, sinisme, atau hubungan yang renggang. Saudara, itu akibat, ya. Mengampuni dan tidak menyimpan itu artinya kita tidak membuat daftar luka, satu. Kita tidak mengungkit-ungkit masa lalu untuk menyerang, dua. Kalau ada perselisihan dalam rumah tangga atau di pekerjaan atau dimanapun, saudara jangan sekali-kali mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Itu akan menjadi meledak, ya. Gak boleh, ya. Dan kita memberi ruang untuk pemulihan relasi. Berilah ruang buat mereka untuk kita bisa terima, kita bisa menerima, dan kita harus bisa mengampuni. Kenapa? Karena Yesus juga datang kepada kita untuk mengampuni kita tanpa ada syarat. Hanya datang percaya, Tuhan memeluk kita dan mengampuni kita. Bagaimana dengan kita? Saudara, itu perlu untuk kita lakukan ya di dunia ini. Untuk kita lakukan di dunia ini karena kita dasarnya adalah punya kasih. 3, mengampuni menutup celah iblis. 2 Korintus
2 Korintus 2 ayat yang ke-11, supaya iblis jangan mengambil keuntungan atas kita. Saat kita tidak mengampuni, kita membuka pintu bagi iblis untuk bekerja melalui kepahitan, dendam, dan perpecahan. Saudara, saya berdoa enggak seperti hamba Tuhan yang mengurapi, saya hanya berdoa biasa untuk orang yang sakit kepahitan di rumah sakit. Saudara, dia kena kanker stadium 4. Saudara, saya datang ke rumah sakit karena ditelepon sama keluarganya, Pak Pendeta, tolong ini ibu saya sakit sudah stadium 4. Anaknya sambil nangis-nangis. Ya, di mana rumah sakitnya? Di Undaan. Oh, saya langsung ke sana, Saudara. Saya langsung ke sana, lalu saya tahu kamarnya, saya langsung masuk ke kamar. Stadium 4, saya lihat di laporannya. Oh iya, stadium 4. Ini bahaya. Tapi Saudara, saya tanya kepada keluarganya, enggak tahu penyebabnya dari mana. Pola makan bagaimana? Ya sehat-sehat aja, Pak. Lalu cara minum apa dan sebagainya? Bagaimana? Sehat-sehat saja, mereka yang normal semua makan dan sebagainya. Mungkin pikiran gitu. Nah, Saudara, saya tanya kepada ibu ini, Bu, bagaimana ibu? Kok bisa sakit sampai stadium 4? Iya Pak, saya memikirkan seseorang yang gak bisa hilang dalam pikiran saya. Siapa Bu? Gitu. Suaminya. Dia bilang. Terus di mana suaminya? Sekarang dia pacaran sama orang lain. Dia tinggalin saya dengan anak-anak, dia pacaran sama orang lain, dia pergi enak-enak di sana sama orang lain. Saudara, ya sudah Bu, begini, ampuni aja dulu, ya, supaya Tuhan mau mengampuni ibu. Ampuni dulu. Saudara, berat Pak, berat. Ampuni Bu. Berat, ampuni. Ketiga hal saya berkata untuk mengampuni, lalu dia meneteskan air mata, lalu dia mau mengampuni. Namanya disebut dan katakan, Tuhan aku mengampuni suamiku. Nah, bayangkan, dengan hal ini dia meneteskan air mata, lalu saya berdoa dengan biasa. Saya berdoa ya Bu, Tuhan jamah, Tuhan sudah mengampuni ibu. Bukan saya mengampuni, tapi Tuhan sudah mengampuni ibu. Biarlah Tuhan yang beracara dalam sakit penyakit. Saya nyanyikan satu pujian haleluya 12 kali. Dia semakin meneteskan air mata, Saudara. Lalu satu pujian selesai, berteriak lagi. Saudara, seperti orang yang kerasukan. Setelah iblis ini sudah masuk dalam dirinya. Saudara, semakin dia berteriak-teriak, semakin saya tambah doanya kenceng. Dalam nama Yesus Tuhan jamah ibu ini. Tambah teriak. Saudara, infus itu semua terlepas. 12 infus dimasukkan di hidung ini, semuanya dimasukkan Saudara. Kok ya nggak mati-mati gitu Saudara. Tapi ya ini rencana Tuhan. Kita lepaskan Saudara. Setelah semakin kenceng, ternyata tiba-tiba nggak terasa sudah 3 jam saya berdoa di situ Saudara. Hanya dalam nama Yesus. Itu 3 jam nggak terasa Saudara. Tahu ibu lemes ini, ibunya lemes sudah. Saya bilang perawat ini infusnya tolong dipasang lagi gitu. Lalu sadar Saudara. Bagaimana ibu? Saya terasa lega. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Ibu sudah mengampuni kan suaminya? Sudah. Kita berdoa untuk pemulihan suaminya. Dalam nama Yesus, ibu ini berdoa untuk pemulihan suaminya. Kalau dia sudah berdoa, harus modalnya mengampuni. Mengampuni baru dia doakan. Doakan Saudara, ibu ini. Tuntun doa saya berdoa, dia ikuti doa saya. Lalu saya berdoa untuk suaminya, Saudara. Nah, ini terjadi sudah 1 tahun lalu ya. Tapi Saudara bayangkan dengan 3 bulan kemudian ibu ini pulih, Saudara, pulang ke rumah dengan badan yang kurus. Kemudian pulih di rumah, seminggu kemudian suaminya pulang, Saudara. Pulang dan dia tersungkur di kakinya ibu ini minta maaf dan ibu ini bawa suaminya ke tempat saya, Saudara. Dan kemudian saya berdoa Tuhan satukan kembali pernikahan mereka. Nah ini Saudara. Jadi Saudara ternyata pengampunan itu juga punya kuasa loh Saudara. Punya kuasa kalau kita mau mengampuni. Ya Saudara, kita lagi hal yang berikutnya Saudara. Kita melihat karena menyimpan kesalahan itu tidak sejalan, kita lihat analogi sudah. Lalu 3,
mengampuni menutup celah iblis juga sudah. Hal yang kedua, saudara, kasih tidak menikmati kegagalan atau kesalahan orang lain. Jadi kasih tidak menikmati kegagalan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 berkata, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan atau adikia yang disebut dalam bahasa Yunani, tetapi karena kebenaran. Ya, saudara. Adikia bisa diterjemahkan sebagai ketidakadilan, ketidakbenaran atau dosa secara umum. Harusnya kita menyikapi dengan hal ini, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi harus karena kebenaran. Saudara, kita menyikapi orang yang bersalah kepada kita, jangan sampai kita juga berdoa sesuatu yang mencelakakan lawan kita. Enggak boleh, saudara, ternyata. Karena firman sudah berkata, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kita harus berdoa supaya orang itu dipulihkan, orang itu diberkati. Suatu saat dia kembali kepada kita semua dengan meminta maaf yang mungkin juga mereka membawa berkat buat kita. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sulit, saudara. Karena saya pernah mengalami hal ini. Saudara, bagaimana orang bisa saya ampuni itu? Orang yang begitu pengisnya, saudara, merugikan pelayanan kita dan sebagainya. Tapi apakah saya dendam? Enggak. Apakah saya harus mengingat-ingat kesalahannya dia? Enggak, saudara. Saya harus membuang semua kesalahan-kesalahannya dia. Karena saya percaya saya diampuni Tuhan, juga Tuhan membuang kesalahan saya, saudara. Dan saya juga melakukan semua yang sama apa yang Tuhan lakukan. Dari hal itu kalau kita harus berdoa, oh Tuhan biarlah di kecelakaan di jalan, enggak boleh, saudara, enggak boleh. Ini karena firman yang berkata, saudara, bukan saya. Ya karena firman yang berkata, kalau kita punya lawan yang enggak boleh, lawan itu harus kita doakan kecelakaan, terbunuh dan sebagainya. Enggak boleh, saudara, enggak boleh. Harus kita bersukacita kalau dia juga bersukacita. Harus kita menangis kalau dia juga menangis, saudara. Bayangkan, saudara, kita udah dirugikan, misalnya kita udah dirugikan dalam segala sesuatu. Dia masih datang minta uang. Apakah saya kasih? Kalau ada saya kasih, saudara. Kasih, saudara. Buat apa juga? Simpan uang, kasih. Lalu dia datang lagi, utang uang. Pertama minta, kedua utang, saudara. Nah, utang. Ini nggak usah bayar, kasih. Walaupun itu nggak banyak, saudara, nggak banyak. Tapi ini kan jadi pelajaran, saudara. Nggak banyak, kasih, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Gadai. Bayangkan, udah datang 3 kali, pertama minta, kedua utang, ketiga gadai. Pak, mau gadaikan sepeda motor saya nggak bisa, saya bukan penggadaian, Pak. Ini saya bukan penggadaian, ini saya anak Tuhan. Kalau saya ada rezeki saya kasih. Ini buat bensin aja. Kasih, ya lumayan buat masukkan kerja, buat masukkan anaknya sekolah dan sebagainya. Nah itu alasan orang di dunia seperti itu, saudara. Tapi saya tetap harus merelakan semua apa yang terjadi. Jangan sampai saya juga punya kepahitan. Saya menjaga itu semua, saudara. Nah saudara, dengan hal ini, ya saudara, ayat juga sudah berkata demikian. Ini berarti kasih yang sejati tidak merasa senang atau puas ketika yang salah terjadi. Termasuk ketika orang lain jatuh dalam dosa, dipermalukan atau mengalami penderitaan karena ketidakadilan. Kasih tidak menikmati gosip, kasih tidak menikmati fitnah, kasih juga tidak menikmati drama yang menyakiti sesama. Enggak, saudara. Enggak boleh itu, saudara. Ya, bahkan jika musuh kita menderita karena kesalahannya sendiri, kasih tetap tidak bersukacita dalam kejatuhan orang lain. Ya saudara, enggak boleh, oh bangga, oh syukur, rasain ini akibat kamu merugikan aku dan sebagainya. Ada seorang sekolah teologi S1, nah sudah menjadi hamba Tuhan, lalu dia main bisnis berhasil, punya restoran Jepang di Surabaya. Nah, omsetnya miliaran. Wah saudara, tapi dia tinggalkan pelayanan. Dia geluti bisnis itu, ke gereja aja jarang. Nah, saat-saat itu dia sukses, saudara. Dia tinggalkan gerejanya, dia enggak pelayanan. Dia ngumpulin uang banyak-banyak. Hingga sampai 50 miliar, banyak, saudara. Tiba-tiba, saudara, ini orang datang kepada kita. Pak, saya mau pelayanan lagi supaya uang saya kembali. Loh, uangnya kemana, Pak?
Uang saya dibawa adik saya 30 miliar. Terus uangnya buat apa Pak? Katanya buat bisnis. Saya mau pelayanan lagi Pak, supaya uang saya kembali. Ya nggak bisa demikian. Oh, kalau rugi baru datang sama Tuhan. Ya kan? Banyak manusia seperti itu. Kalau sudah rugi baru datang sama Tuhan, minta pelayanan. Ya mengaju-ngajukannya, aku pengen pelayanan supaya aku nggak rugi. Nggak boleh. Nah, akhirnya saya bilang, Pak, Bapak waktu ada uang banyak, kenapa Bapak nggak pelayanan dari dulu? Saya bilang gitu. Saya bukan menghakimi Bapak, tapi maaf. Nanti Pak, persembahan saya masukkan ke sini. Nggak perlu. Saya hanya ingin Bapak benar. Saya bilang gitu. Uang 30 miliar Bapak langsung kasihkan ke adiknya, terus adiknya punya masalah nggak mau mengembalikan uangnya, lalu Bapak datang ke Tuhan untuk supaya Tuhan mengembalikan uang 30 miliar, nggak bisa. Tuhan itu bukan arisan, ya. Nah, kita harus sembah Dia, muliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Tapi Bapak harus bertobat, benahi diri, ya. Ampuni adiknya, waduh nggak bisa Pak. Ngampuni adiknya 30 miliar loh Pak. Bayangkan, kalau itu kembali nanti 1 miliar saya kasihkan Pak Michael. Bayangkan, 1 miliar itu ya bagi dunia itu banyak. Tapi ya buat apa? Saya harus meluruskan jalannya. Bagaimana orang ini supaya bisa bertobat, nggak memanfaatkan kerohaniannya untuk mencari keuntungannya. Jadi akhirnya tetap Bapak harus bertobat, mengampuni adiknya. Saya bilang begitu. Lalu minggu datang ke gereja dan sebagainya. Lalu kemudian dia satu kali datang, saya tetap katakan ampuni Pak, ampuni. Lalu dia nggak datang lagi kepada saya. Dia datang ke pengacara. Datang ke pengacara, diperaslah. Saudara, orang itu habis 1,5 M. Diperas, jual mobil, jual rumah. Dia datang lagi ke pengacara supaya 30. Tetap dia datang lagi terakhir kali yang bulan minggu yang terakhir di bulan itu dia datang lagi. 2 minggu nggak datang, dia datang lagi. Tetap saya arahkan bertobat, ampuni Pak. Setelah itu dia, ya nggak ada jalan lagi Pak. Mau nggak mau saya harus mengampuni. Tapi dia nggak ke gereja saya, saudara. Ya dia diamkan, dia nggak ke gereja saya sampai sekarang. Ya, tapi ya nggak apa-apa, ya saudara, biar dia benar di hadapan Tuhan, gitu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam terjemahan lain di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-6, orang yang mengasihi orang lain sedih jika melihat orang lain berbuat salah, senang jika melihat mereka berbuat baik. Dalam terjemahan lain juga berkata, kasih itu tidak bersukacita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi bersukacita waktu melihat mereka melakukan yang benar, saudara. Melakukan yang benar. Dalam hal ini, saudara, kasih tidak bersukacita saat seorang jatuh, bahkan jika mereka pernah menyakiti kita. Kasih sedih melihat dosa dan kehancuran, bukan bersukacita atas kehancuran pelaku dosa. Kasih tidak membiarkan iri hati berubah menjadi kegembiraan atas penderitaan orang lain. Kasih tidak berkata, pantas kamu sakit, tapi berkata, aku tetap ingin kamu sembuh. Amin. Nah, aku tetap ingin kamu sembuh. Amsal 24 ayat 17 berkata, janganlah bersukacita karena musuhmu jatuh. Janganlah hatimu bersukaria kalau ia tergelincir. Dalam Obadya 1 ayat 12, janganlah engkau memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya. Janganlah engkau bersukacita atas kehancuran orang Yehuda pada hari kebinasaannya. Bandingkan dengan kasih, Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Nah, jangan sampai kita kena roh Yunus. Apa itu roh Yunus? Berkata demikian, roh Yunus karena Tuhan mau mengampuni orang berdosa, dan Yunus marah karena Tuhan mau mengampuni orang berdosa dan tidak jadi menghukum mereka. Dia lebih senang melihat kehancuran orang jahat daripada pertobatan mereka. Tuhan, ya Tuhan, bukankah itu yang kukatakan ketika aku masih di negeriku?
lebih baik aku mati daripada hidup. Itu Yunus. Sikapnya apa? Lebih senang kalau orang hancur daripada bertobat dan diselamatkan, saudara. Nah, dalam hal ini saudara, kita langsung lewati statistik. Ini seperti balas dendam diam-diam, tapi dibungkus dengan kata-kata rohani. Misalnya seperti ini, puji Tuhan akhirnya dia kena ganjaran juga. Saya sih udah doain, udah ampunin, terserah Tuhan hukum dia. Itu akibatnya dia menyakitin orang benar kayak saya. Saudara, itu dunia, itu dalam diri kita, kedagingan kita. Kata-katanya berdoa, tapi hatinya menghakimi. Hal yang terakhir, saudara. Hal yang terakhir kita melihat. Hal yang ketiga, kasih tidak mengekspos kesalahan orang lain. Tuhan Yesus juga tidak pernah mengekspos kesalahan kita. Pernahkah dosa kita diekspos Tuhan Yesus di berita firman atau di koran-koran, di televisi? Michael berbuat dosa, dulunya ini kena narkoba dan sebagainya, peminum dan sebagainya. Apakah begitu? Enggak ada. Yesus gak pernah mengekspos kesalahan saya. Titik. Dan dia hanya bisa mengampuni, bukan mengekspos dan sebagainya. Demikian juga kita. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, ia menutupi tego segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam bahasa aslinya disebut menutupi segala sesuatu, itu disebut pantastegai. Ya, pantastegai. Arti dari stego itu menutupi, melindungi, memayungi dari kerusakan, seperti atap yang menahan hujan. Jadi kasih bukan senang mengumbar aib, tapi melindungi martabat. Jadi kasih tidak membongkar dosa atau kelemahan orang dengan tujuan mempermalukan. Ya, sebaliknya kasih melindungi kehormatan orang bahkan ketika mereka jatuh, saudara. Ketika mereka jatuh. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Saudara. Tetapi kasih menutupi pelanggaran. Amin. Senang mana? Kebencian menimbulkan pertengkaran. Kasih menutupi pelanggaran. Lebih senang kita menutupi pelanggaran. Saudara. Jadi itu ya, saudara. Jadi kita harus tahu tentang hal yang baik dalam diri kita. Kita langsung saja untuk menegur dan mengumbar. Dalam kasih menegur tetap perlu. Lihat Galatia 6 ayat yang pertama, tapi dengan tujuan membangun, bukan untuk merusak reputasi. Matius 18 ayat 15 berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya kasih mendahului privasi sebelum publikasi. Kalau bisa diselamatkan secara pribadi, kenapa diumbar di publik? Amin. Kalau bisa diselamatkan secara pribadi, kenapa diumbar di publik? Nggak perlu. Jadi mari kita mengalir dalam diri kita, ya, lakukan semua ini, saudara. Dalam kesimpulannya, kasih tidak membela dosa, tetapi kasih tidak mempermalukan orang berdosa. Kasih berani menegur, tapi enggan mempermalukan. Kalau saudara dan saya punya kasih harus menutupi, bukan untuk menyembunyikan kebenaran, tetapi untuk memberi ruang bagi pertobatan dan pemulihan. Mari saudara tundukkan kepala saudara. Haleluya. Berikan ruang Roh Kudus untuk menjamah dalam hidup kita semua. Nikmati karyanya dan jamahan Tuhan. Dia mendatangi kita dengan kasih, dengan penuh kelembutan. Dan dia selalu berkata, anakku, dosamu sudah kuampuni. Lakukanlah seperti apa yang aku lakukan untuk orang-orang yang menyakitimu. Berkati dia. Berkati musuhmu dan jangan mengutuk. Dan jangan berdoa hal-hal yang benci, hal-hal yang jahat. Berikan satu pengorbananmu untuk melindungi privasi.
Tuhan akan menolong hidupmu. Tuhan akan menolong hidupmu. Percayalah. Selagi kita masih ada, mari kita membuka selebar-lebarnya. Gunakan kasih itu. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan mengasihi kita. Membuang dosa-dosa kita. Tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Dan Tuhan memberkati dalam hidup kita. Haleluya. Mari